Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dimas Saputra dengan NIM 2310130210005 dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan lahan basah rawa. Lahan rawa adalah ekosistem lahan basah yang terletak di wilayah daratan dan perairan. Nah, potensi dari lahan rawa ini sangat potensial dan sangat penting untuk pangan Indonesia. Pemanfaatannya seperti menanam padi, menanam jeruk, dan lain-lain. Nah, di Indonesia sendiri, lahan rawa ini sangat luas penyebarannya, sekitar 33 juta hektar di Indonesia. Nah, bagaimana sih kita memanfaatkan lahan rawa yang terletak di Indonesia? Ya, dengan cara penanaman surjan. Sistem surjan adalah sistem penanaman yang mendirikan tanah di sekitar area penanaman sehingga terbentuk surjan. Nah, dalam sistem surjan, bidang yang rendah disebut lembah dan bidang yang tinggi disebut bukit. Lembah biasanya ditanami padi pada musim hujan. Pada musim kemarau, lembah ditanami palawija untuk memanfaatkan sisa kelembapan air yang tersisa. Bagian bukit dapat ditanami bermacam-macam komoditi, biasanya palawija atau rumput untuk pakan ternak. Di beberapa tempat yang memiliki lahan sawah, bagian bukit ditanami pohon buah-buahan seperti mangga atau jeruk. Biasanya di Banjarmasin itu jeruk dan pisang biasanya. Nah, masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan lahan pasang surut adalah keasaman tanah yang tinggi, serta ketersediaan unsur hara dalam tanah relatif rendah. Oleh sebab itu, penumpukan merupakan komponen penting untuk memecahkan masalah tersebut, khususnya pada lahan sulfat masam dan gambut. Selanjutnya, kelebihan sistem surga. Yang pertama, petani mendapatkan keuntungan ganda, mendapatkan hasil dua macam tanaman. Yang kedua, meratakan tenaga kerja keluarga tani sepanjang tahun. Yang ketiga, sistem budidaya surjan dibarengi rotasi tanaman yang dapat memutus siklus hidup hama dan penyakit tanaman. Yang keempat, dapat kompromi dengan kondisi air yang permukaannya naik saat musim hujan ataupun pasang naik. Selanjutnya, kekurangan sistem surjan. Yang pertama, sistem surjan membutuhkan persyaratan teknis yang tinggi. Petani membutuhkan pengetahuan yang cukup mendalam tentang karakteristik tanah rawa. Yang kedua, hama dan penyakit. Keberadaan berbagai jenis tanaman dalam satu lahan meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit yang lebih kompleks. Yang ketiga, aspek sosial. Sistem surjan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak dan kontinuitas kerja sepanjang tahun. Dan yang terakhir, persaingan penggunaan lahan. Tekanan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pemukiman, dan industri dapat mengurangi luas lahan yang tersedia untuk sistem surjan. Lahan rawa pasang surut memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan, terutama dalam mendukung sektor pertanian, perikanan, dan konservasi lingkungan. Dalam konteks pertanian, hal ini cocok untuk budidaya padi, palawija, dan hortikultura, terutama jika didukung oleh teknologi pengelolaan air dan tanah. Sistem pasang surut menyediakan sumber air alami yang dioptimalkan untuk irigasi. Namun, pemanfaatan lahan rawa pasang surut memerlukan pendekatan hati-hati untuk mengatasi tantangan-tantangan seperti salinitas tinggi, keasaman tanah,
serta risiko degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. Nah, dengan penerapan teknik ini, pengelolaan terpadu yang ramah lingkungan dapat menjadi solusi penting untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, kesetaraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.